Welcome Capricorn, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Isona Soender dan Capricorn ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau ya sekarang kita ada di akhir bulan Mei menuju bulan Juni. Capricorn di sini kamu punya Five of Cups dan aduh aku nggak sebenarnya aku nggak suka sih. eh aku mungkin ini Five of Cups yang baik. Oke, kita playing Devil Advocate. Sebenarnya aku nggak suka ngebawa ngebawa kabar duka itu doang sih. Aku nggak suka ngasih tahu kalau mungkin sekarang kamu ada hal yang apa ya, yang ada kekecewaan yang lagi kamu rasain, ada kesedihan yang lagi kamu rasain, tapi mungkin ini kesedihan yang baik. Ya, aku berusaha devil advocate aja sih. Mungkin ada baiknya kamu ngerasain kesedihan sekarang ini, mungkin ada baiknya kamu ngerasain kekecewaan sekarang ini karena ada banyak harapannya kamu di sini. Ya mungkin kamu ada harapan kamu kemarin sempet tinggi soal sesuatu, soal satu hal dan kamu dikecewakan di situ dan kamu ternyata keadaannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Iya, dan kesedihannya, kekecewaannya masih kamu bawa sampai hari ini. Iya, ngerti kan aku nggak suka nih bawa berita kayak gini. Tapi nggak, iya kadang ada, kadang iya itu kali ya. Ini hal yang aku hindarin tiap apa sih waktu awal-awal bikin ya waktu awal-awal reading tarot adalah aku nggak bisa dan aku nggak mau bawain kabar duka. Iya kayak aduh sekarang kayaknya kamu lagi sedih ya kayak gitu, aduh nggak bisa, aku pengennya orang happy aja, aku pengen orang tuh kayak baik aja dalam hidupnya, tapi kan nggak selalu kayak gitu ya, ada kita nggak bisa terus-terusan happy, harus ada sedihnya, harus ada kecewanya di sini. Dan crossing the reading ada hanging man, ya ada yang sulit, yang berat buat kamu lakuin sekarang adalah mengikhlaskan hal itu. Hal yang kemarin sempat mengecewakan kamu, hal yang kemarin gak berjalan sesuai dengan harapan kamu. Dan mungkin kalau ngeliat Five of Cups di sini kamu terlalu fokus dengan apa yang udah hilang kali di kamu. Ada tiga cups, ada tiga cawan yang kosong di sini, sementara di baliknya ada dua cawan yang masih penuh. Ya mungkin kamu ada kecenderungan ke situ, ada kecenderungan lebih fokus ke hal yang udah hilang, padahal ini yang masih kamu punya masih ada loh. Ini maksudnya masih ada hal baik yang bisa kamu nikmatin sekarang. Kenapa nggak fokus ke situ? Dan tentu saja Hanging Man mengajarkan kita untuk lihat perspektifnya dari sudut pandang yang lebih baik. Ya ini aku balik lagi kayak Devil Advocate Part 2. Mungkin ada hal yang ada baiknya kamu ngerasain kekecewaan kamu kemarin itu. Mungkin itu ngubah sudut pandang kamu, mungkin itu seenggaknya bikin kamu lebih bijak lah, seenggaknya kamu next kalau nemuin keadaan yang sama kamu bisa tahu apa apa yang harus kamu lakuin, ya apa yang harus keputusan apa yang harus kamu ambil, soalnya kamu udah belajar di keadaan kamu yang sebelumnya. Oke, Root of Dreading ada Page of Cups. Ya, kesedihannya masih kamu rasain, masih kamu tangisin gitu kali ya. Dan kalau kamu emang sekecewa itu dan sesedih itu ya nggak apa-apa, tangisi aja, resapi aja ke apa ya, kekecewaannya. Soalnya aduh ini kayak kamu kayaknya butuh good ugly cry gitu kayak. Iya, good ugly cry maksudnya kayak ya kadang kalau sedihnya belum bener-bener kita resapin gitu, belum belum dibawa mewek semewek-meweknya gitu, bakal nanggung gitu, berasa kayak belum keluar semua atau belum selesai kamu ada di chapter kesedihannya kamu. Jadi kalau ngeliat Page of Cups, apalagi di Root of the Reading ya, kayak kesedihannya cukup berakar gitu di kamu dan kamu butuh waktu yang cukup lama untuk mencabut itu, untuk mengeluarkan semuanya sampai ke akar-akarnya. Ya itu dibutuhin dan mungkin bisa bisa jadi ini bukan cuma proses sebulan 2 bulan, mungkin ini bisa proses bertahun-tahun, bisa 5 sampai 10 tahun, anjir lama banget gitu. Tapi ya untuk ngeproses kesedihan itu, kekecewaan itu, kadang waktu selama itu dibutuhin. Ya, semakin besar kekecewaannya kamu, semakin, dan apalagi kalau ini soal ngomongin kayak apa ya, semakin besar cinta yang kamu rasakan saat itu berbanding lurus dengan semakin besar kekecewaan yang juga bakal kamu rasain. Jadi kayak bentuk apa sih, bentuk kekecewaan kamu sekarang, kesedihan kamu sekarang, apalagi kalau sampai belasan puluhan tahun kayak kayak gini gitu, ya itu bukti kalau kamu punya kapasitas sebesar itu untuk mencintai seseorang. Jadi jangan disesalin.
kamu nggak rusak, kamu ya kamu nggak salah sih. Ya maksudnya, mm, oke, aku nggak mau terlalu belain kamu juga sih. Mungkin pasti ada aja hal yang, aduh, harusnya harusnya kamu lakuin lebih gini atau lebih gini, kamu lebih tahu sih soal itu. Cuma nggak ada yang salah dengan punya kapasitas yang besar itu untuk mencintai seseorang. Walaupun pada akhirnya kamu kecewa, walaupun pada akhirnya kamu sakit, ya itu buktinya. Itu ya better luck next time gitu kali ya. Jangan sampai kekecewaan yang kamu rasain kemarin itu ngerusak atau itu menurunkan kualitas kamu dalam mencintai seseorang ke depannya. Ya, Three of Swords. Aduh, anjir, aku antara suka nggak suka sebenarnya, tapi kartunya juga bilang apa coba, Three of Swords, ada sakit hati kan. Ada kekecewaan di masa lalu dan ini masih kamu proses sampai sekarang, and it's okay. It's okay. Hmm. Seven of Swords, grounding the reading. Ada perasaan kamu pengen hal ini cepat selesai, kamu ada perasaan kamu pengen apa ya? eh, Pengen ngambil jalan pintas mungkin dalam, apa ya, dalam grievingnya kamu sekarang. Aduh, grieving lagi, dalam ya moment of grieving itu perlu dan jangan di skip. Kalau kamu, ya waktunya kamu grieving gitu, waktunya kamu apa sih, nangis termewek-mewek, tapi kalau kamu nggak bener-bener ada di situ, nggak bener-bener ngelewatin proses itu, mungkin salah satunya itu yang bikin kesedihan kamu bertahan sekian lama, karena kamu nggak bener-bener hadir, kamu nggak bener-bener memproses griefnya kamu. Iya, jalanin prosesnya, jangan kabur. Dibawa semua, apa ya, dibawa semua kekesalan dan penyesalannya kamu, jangan jangan dikasihin ke orang lain, itu maksudku. Iya, kamu bawa sendiri. Kalau pada akhirnya apa sih, kamu buru-buru ketemu orang yang baru padahal luka lama yang kemarin aja belum sembuh, ya apa itu, kayak kamu mindahin beban perasaan kamu ke orang lain aja yang kamu belum beres di situ. Di future energinya ada two of coins, ada pilihan, atau mungkin ini kamu ada pilihan atau ada dua hal yang berusaha kamu juggling bersamaan. Mungkin kamu yang lagi proses healingnya kamu gitu, tanda petik. Ya lagi proses grievingnya kamu, tapi kamu juga tetap harus ngejalanin hari-hari kamu seperti biasa, harus kerja seperti biasa, apalagi kalau kerjaannya nggak mengharuskan kamu untuk bisa kelihatan sedih, itu sulit sih. Iya, kayak aduh, beberapa kerjaan aku pernah ditegur gara-gara apa sih. Iya, kerja front host tapi mukaku cemberut, aku ditegur sama seniorku kayak gitu, tuh ngapain kamu cemberut di depan, kalau kerja di depan harus sambil senyum. Aduh, itu berat sih, sumpah itu berat banget. Dan kalau pada akhirnya itu yang lagi kamu rasain, itu yang lagi kamu apa sih hadapin sekarang, aduh, yang kuat ya Capricorn. Berat banget kalau perasaan kita lagi buruk, perasaan kita lagi sedih, tapi ketemu orang kita dituntut harus tetap happy, tetap ceria. Wah, percaya deh, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Di bawahnya di sini questioner, posisi kamu ada Ace of Coins. Ini ada hal baru, ada apa ya, mungkin seed of opportunity kali ya, ada kesempatan baru yang mungkin ditawarkan di hidup kamu, atau kamu memunculkan kesempatan baru ini sekarang gitu, kayak kamu yang create it with your own hands gitu. Yang jelas Ace of Coins ini something yang nggak kamu temuin di perjalanan kamu sebelumnya. Ini something yang benar-benar baru, dan mungkin ini kayak prolog dari Two of Coins di sini. Mungkin ini alasan kenapa kamu harus ngejagel perasaan kamu ke depannya. Soalnya mungkin Ace of Coins di sini kayak, ya mungkin sebagai obat dari obat sakit hati kamu kemarin, kamu sekarang ngambil kerjaan yang mengharuskan kamu harus terus hahi di depan orang, harus terus tampil ceria, padahal hati kamu lagi menderita kayak gitu. Dan nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Mungkin dengan kita dengan ngelakuin itu, dan apalagi iya sih, kalau kamu lagi di fase yang berat kayak gitu, aku nggak menyarankan kamu untuk sendirian mengurung diri sih. Iya, ngapain keh, dulu aku gitu main game, ngapain. Iya, main game ngetroll lah gitu, bikin hidup orang lain susah. dulu ada kayak gitu waktu zaman ngegame, nih orang apa sih kok ngegamenya ngetroll gitu, hidupnya lagi sedih atau gimana anjir. Terus kayak teman-teman aku kayak gitu, kayak iya,
iya Ben, kayak ini orang hidupnya gimana sih, lagi susah atau gimana kok dia apa sih cara mainnya gitu, mempersulit hidup orang. Harusnya environmentnya ada tawar momen, dan mungkin ini kesadaran yang tiba-tiba muncul, ya bisa jadi kesadaran yang tiba-tiba muncul di kamu kalau oh iya kamu nggak bisa terus-terusan sedih kayak gini nih, oh kamu harus tetap maju nih hidupnya, nggak bisa terus berdiam diri di sini. Dan Hanging Man pada akhirnya dia, ya kalau ngomongin Hanging Man apalagi ketemu tower di sini, dia sangat fleksibel by the way ya. Buat Hanging Man ya, towernya mau runtuh, towernya mau renovasi, towernya mau ngapain juga dia mah tidak terganggu ya, toh salah satunya dia tidak tinggal di situ, yang kedua ya buat dia mau towernya runtuh atau mau towernya berdiri semuanya kelihatan sama aja. Buat Hanging Man dia punya perspektifnya sendiri soal apa itu hancur dan apa itu kokoh. Dan aku rasa di posisi kamu sekarang, sudut pandang kamu, cara kamu ngelihat dunia, cara kamu ngelihat relationship mungkin itu lagi apa ya, lagi digembleng, lagi dapat banyak pelajaran lewat lewat kesedihan kamu sekarang. Ya, hopes and fear-nya ada Queen of Swords, ketakutannya mungkin di sini kamu mungkin nggak selalu ketakutan, mungkin ini hal ya, mungkin ini juga hal yang berusaha kamu capai atau berusaha kamu implementasikan di hidup kamu, adalah kamu bisa lebih eh apa ya istilahnya, kamu bisa lebih jernih atau lebih clear dalam ngelihat satu konflik, satu permasalahan. Hmm, Kayak Seven of Swords di sini dia tahu apa sih pedang yang baik yang mana, makanya dia cuma ambil yang 5, yang duanya kayaknya nggak perlu kayak gitu. Dia tahu mana yang bisa dia bawa, yang bisa terus dia bawa, dan mana yang mending yang ini tinggalin aja deh. Ya Queen of Swords dia lebih realistis dalam ngelihat keadaan. Dia tahu mungkin, ya apalagi ngelihat Five of Cups di sini, kalau Queen of Swords ada di posisi Five of Cups di sini, mungkin dia nggak akan sesedih itu. Oke lah dia kehilangan 3 cawan ini, tapi kan masih ada 2 cawan ini yang masih penuh, and it's okay. 2 cawan bukan bukan berarti nol kan, 2 lebih baik dari 1 kayak gitu. Dia belum kehilangan semuanya, dan aku rasa itu yang kamu butuhin sekarang, ngelihat keadaan kamu dengan lebih apa ya, lebih realistis. Dibalik ya apa sih, walaupun dibalik itu emang ada pergulatan emosional yang lagi kamu rasain sekarang, tapi aku rasa ini jadi penyeimbang yang baik saat perasaan kamu kayak kesannya overwhelm gitu, terlalu meluap-luap, kayak kesedihan kamu terlalu overwhelm buat kamu. Ya Queen of Swords kayak ngingetin kamu, bro ini belum 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 beres semuanya nih, masih ada 2 cawan yang penuh nih kayak gitu. Yang 3 ya udah lah, yang 3 ya udahlah tumpah, tapi ini 2 gimana? Kan kita jadi lebih realistis ngelihat, oh iya aku masih ada hal yang perlu aku lakuin nih, masih ada hal yang bisa kamu nikmatin sekarang. Dan outcome-nya ada Knight of Wands, ada semangat baru, dan kayaknya ini kartu Wands pertama sih di sini. Jadi ya dari semua apa ya, semua dilema ini katakanlah, beda banget kan kayak color scheme-nya, kayak Knight of Wands di sini dia merah sendiri, di sini dia biru kuning hijau gitu kan, dia mellow, nggak ada warna panasnya di akhir. Dan aku rasa itu yang kamu butuhin sekarang, atau itu yang bakal kamu uh, lakuin ke depannya. Yang jadi outcome-nya dari semua dilema kamu, dari semua kegalauan kamu sekarang adalah, yuk kamu semangat lagi, yuk kamu uh, bekerja lagi, yuk kamu punya ambisi lagi. Udahlah yang kemarin kamu ngalamin kesedihan ini, kegalauan ini, jadikan itu pelajaran supaya kedepannya kamu bisa lebih baik lagi sebagai manusia. Gitu kali ya Capricorn untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan kamu juga mungkin bisa ikut share video ini ke Capricorn lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Capricorn ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Aquarius, dan Pisces. Iya, dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawa di kolom komentar di bawah ini. Dan sekarang Idul Adha by the way. Iya, selamat merayakan hari Idul Adha buat kalian yang merayakan di luar sana. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.